وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala muallif rahimallahu taala faslun fi syurutis shalah. Pasal tentang syarat-syarat salat. Wa syara'itus salati qabla ad-dukhul fiha khamsatu asya'. Dan syarat-syarat salat itu sebelum masuk salat itu ada 5, yaitu syarat sahnya salat. Kita sudah sebutkan bahwasanya syarat salat itu ada 2, syarat wajib sudah berlalu pembahasannya, kemudian syarat sah. Syarat wajib itu Islam, harus baligh, berakal, dia bukan orang kafir, kemudian dia muslim, ya, sudah balik, bukan orang yang gila, yang tidak ada akalnya. Sekarang sholat itu ada yang dia diwajibkan, tetapi dia kalau mengerjakannya dia bisa sah, tidak bisa juga tidak sah. Maka ini pembahasan syarat sah sholat. Sebelum dia masuk sholat ada syarat yang dia diwajibkan. Kalau tidak terpenuhi satu saja, maka hukum asalnya tidak sah. Ya, hukum asalnya tidak sah. Maksudnya kalau dia dalam kondisi yang tidak memungkinkan terpenuhinya syarat ini, maka dia itu nanti ada pembahasannya. Yang pertama adalah taharatul a'dha minal hadath, yaitu suci dari hadas dalam anggota tubuhnya, pada anggota tubuhnya, begitu juga pada pakaiannya, kemudian pada tempat yang dia laksanakan salat di situ yang menyentuh anggota tubuhnya. Ya. Maksud yang menyentuh anggota tubuhnya adalah yang dia langsung terkena tangan, terkena jidat, terkena lutut, dan terkena kaki. Adapun yang dia itu muhadzah di tahta janbihi atau batnihi, maka yang dia sejajar dengan perutnya tidak terkena, maka itu tidak pengaruh. Kalau dia tidak ada tidak terkena, tidak pengaruh. Yaitu kalau misalkan tidak ada najis yang terkena, ya. Maka yang pertama ini taharah, suci, ya, anggota tubuhnya dari hadas. Itu tidak ada hadas akbar, tidak ada hadas asghar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi rusulikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Itu orang-orang beriman, kalau kalian mau salat maka lakukan wudu dengan tertib yang disebutkan tadi di ayat. Kemudian kalau Anda junub, yaitu hadas akbar, fatahharu, maka bersuci dulu, yaitu dengan mandi, ya. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salat bighairi tuhur. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima salat tanpa bersuci. Kalau dia lupa sekalipun tidak dianggap, ya, lupa sekalipun tidak dianggap. Saya lupa, saya sudah salat tapi belum wudu, maka tidak sah, ya. Yang pertama taharah al-hadath, taharah al-a'dha 'anil hadath, minal hadath. Kemudian wan najis, begitu juga dari najis. Suci dari najis, yaitu dalam anggota tubuhnya, badannya tidak ada anggota tubuh yang zahir, yang di luar ini, yang kelihatan itu tidak ada najisnya, ya, bukan yang di dalam tidak bisa dihilangkan, ya. Begitu juga pada pakaian tadi dan pada tempat yang dia pakai untuk sholat yang menyentuh badannya, ya. Maka disyaratkan harus suci dari najis. Itu Nabi SAW mengatakan, idza aqbalatil haidhah fada'is salata wa idza adbarat faghsili ankid dam wa shalli. Kepada orang yang dia ada haidnya, haid ini najis, darah, ya, darah, semua darah najis. Dalam mazhab Syafi'i semua darah najis tanpa terkecuali. Ya, nanti ada yang ditoleransi, tetapi tetap najis dia. Itu adalah idza aqbalatil haidhah. Kalau haid anti sudah selesai, maka tinggalkan. Kalau haid anti sudah datang, maka jangan sholat karena itu najis, ya, karena ada najis, ya,
boleh salat dalam kondisi ada najis. Wa amma fil makan fa sayati ma'ana. Kemudian dia disebutkan di situ harus badannya juga harus pakaiannya juga bersih dari najis. Yang dimaksud pakaian adalah semua yang dia menutupi anggota tubuhnya, bukan hanya baju dan celana. Ya, dalamannya dia, atau dia pakai tas, atau dia pakai jaket, atau dia pakai imamah, atau dia pakai kerudung, atau dia pakai kaos kaki, semua itu namanya thawbun, pakaian. Dia disyaratkan harus suci dari najis. Ya. Kalau misalkan dia ada bekas madhi, ya, madhi itu najis. Ya, beda mani. Mani itu tidak najis. Madhi itu keluar sebelum dia keluarnya mani. Ya, umumnya madhi keluar. Kemudian belum sempat dia bersihkan. Kemudian dia pakai sholat, maka tidak sah sholatnya. Ya, meskipun sudah tidak ada bekasnya, tidak ada baunya, tapi dia pastikan ada bekas madhi di situ, maka dia tidak sah sholatnya. Kondisi selanjutnya, misalkan ya, dia sholat kemudian kejatuhan tai cicak. Ya, sholat dia kejatuhan tai cicak di bagian pecinya misalkan. Ya, kemudian tidak segera dia lepas pecinya. Kalau dia tidak segera lepas pecinya, maka batal sholatnya. Karena apa? Syarat tidak terpenuhi. Beda kalau langsung dilepas. Ya, langsung dilepas, maka dia sah sholatnya. Bagaimana hukum hamilun najasah? Bukan orang yang dia hamil, ya, tapi apa? Dia membawa najis. Contohnya dalam madhab Syafi'i, alkohol itu najis. Dia membawa alkohol, ya, berupa hand sanitizer misalkan. Hand sanitizer sekarang di mana-mana orang kantongi, ya kan? Ya, kemudian dia taruh di bajunya, kantongnya. Ya, ini masalah penting ini. Ya, kemudian dia sholat. Apa hukumnya? Maka hukumnya dia seperti apa? Seperti dia terkena najis, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Karena apa? Itu najis. Maka kita jauhi benda-benda najis seperti itu. Ya. Atau misalkan dia habis periksa darah atau donor darah, kemudian hasilnya itu dibawanya berupa plastik darah, kantong darah, kemudian dia simpan di sakunya atau di tasnya, tapi dia pakai, maka dia sama dengan hukum orang yang dia membawa najis, maka haram hukumnya. Maka tidak sah sholatnya. Ya, maka tidak sah sholatnya. Kemudian masa selanjutnya, kalau dia itu ada anak, ya, dia punya anak bayi ikut, atau anaknya yang sudah usia 1-2 tahun lah, ya, kemudian ikut bersama dia sholat di masjid. Anaknya ini membawa najis. Bagaimana? Di pampersnya itu ada air kencingnya, ya, ada kotorannya di pampersnya. Pasti ada. Ya, misalnya kita katakan pastikan, ya, kita pastikan dulu ada, ya, ada. Kemudian anaknya lari, dia ambil, dia gendong. Ya, ini namanya hamil najasah, membawa orang yang bawa najis. Maka ini apa? Maka disebutkan di kitab-kitab fikih. Ya, gambarannya seperti ini sekarang. Maka kita katakan berarti orang yang dia itu menggendong orang yang ada najisnya, maka dia hukumnya sama dengan menggendong orang atau sama dengan membawa najis, maka tidak sah sholatnya. Itu alal qaul mu'tamad, itu mu'tamad Syafi'iyah. Meskipun ada khilaf sedikit dalam masalah ini, tapi itu apa? Tapi itu sama hukumnya dengan orang yang membawa najis. Ya. Itu ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Kita tidak terlalu bahas khilaf di sini, ya. Ini untuk pemula, kami sesuaikan dan kondisi. Maka jangan kita zahiriyah dalam masalah fikih. Ya, jangan kita zahiriyah dalam masalah fikih. Ada masalah-masalah fikih yang sifatnya itu memang para ulama melihat zahir hadis
ada yang dia tidak melihat kepada zahir hadis saja, tapi digabungkan dari semua hadis atau riwayat yang ada, kemudian dipakai istidlal, metode berdalil dengan masing-masing metode madhab yang ada. Ya, Nabi SAW pernah menggendong Umamah dalam kondisi apa? Kondisi Nabi SAW sedang sholat. Maka kita katakan apa? Itu ada ihtimal, ada kemungkinan Umamah dia tidak ada najisnya. Ya. Maka kalau ada warada al-ihtimalat, ada kemungkinan in dan itu, maka kaidah usul fikihnya saqatatil istidlal, maka saqatal istidlalu. Istidlal tidak bisa dipakai di situ. Ya. Kemudian selanjutnya wasatr al-aurah bilibasin tahirin. Atau tadi masalah badan sudah, pakaian ya sudah. Kemudian al-makan, suci dari najis pada makan, tempat. Yang dimaksud al-makan itu yang dia itu yang langsung menempel, ya, yang terkena langsung dengan anggota tubuh kita, ya. Anggota tubuh kita yang sujud atau yang duduk atau yang qiyam itu adalah kaki, lutut, kemudian tangan, ini kedua tangan, kemudian jabhah, ya, bagian jidat ini. Maka kalau ada bagian tempat sholat kita yang terkena badan kita dan kondisi ada najisnya, maka tidak sah. Ya, caranya kita menggeser sedikit atau kita bergeser sedikit, ya. Bergeser sedikit, jangan banyak-banyak, nanti batal salat kita. Ya, bergeser sedikit yang dia itu tidak sampai gerakan yang membatalkan. Gerakan yang membatalkan itu ya dia 3 gerakan besar yang mutawaliyat, yang dia tidak terputus. Masalah lain, kalau kita ada apa? Ada najis yang di rumah kita, kita lupa di mana tempatnya. Misalkan anak kita itu biasa kencing sembarangan. Namanya anak kecil, ya. Anak kecil dia kencing sembarangan. Kalau dia kencing dia teratur, dia bukan anak kecil lagi namanya. Itu berarti dia sudah bagus, dia sudah mumayyiz. Anak bayi kencing sembarangan, kita lupa di mana tempat dia kencing, ya. Tapi kita pastikan ada kencingnya, tapi sudah hilang, mungkin misalkan sudah dilap, ya, sudah dipel, ya. Pertanyaan pertama, apakah dengan dilap, dipel, ya, tanpa disiramkan air, dipercikan air, itu dia sudah suci atau tidak? Maka jawabannya dalam madhab tidak, ya. Dia harus ada percikan air kalau dia najasa mukhaffafah. Seperti pembahasan dulu sudah ada, ya, tidak kita ulang di sini. Bayi yang usia di bawah 2 tahun laki-laki, ya, kencingnya bisa dipercikkan. Yang penting hilang najisnya, hilang baunya. Atau dia disiram kalau selain bayi laki-laki yang dia di atas 2 tahun. Atau bayi perempuan yang dia di bawah 2 tahun sekalipun. Maka Pak, itu najis. Maka kita katakan najis mutawassithah yang seperti ini, dia harus disiram. Kalau dia tidak ada dua ini, ya, tidak ada dua kondisi ini, dia cuma dipel. Dipelnya pakai apa? Super pel, di ini kan. Kemudian di ini harum, dia wangi, aroma terapi atau aroma jeruk atau aroma, ya. Maka dia apa? Dia belum suci. Dia belum suci. Maka tetap masih ada najasa di situ meskipun sudah hilang. Ya, sudah hilang maksudnya wanginya sudah tidak ada. Ya. Kemudian karena dia masih najis, maka berlaku hukum najis di situ. Itu namanya najis hukmiyah, najasa hukmiyah. Najis yang dia dihukumi najis, secara hukum najis, ya. Meskipun kalau kita misalkan tidur di atas itu tidak masalah, ya. Kita duduk di atas tidak masalah. Tapi masalah kalau kita sholat. Kalau kita sholat ada masalah di sini karena disyaratkan tempat yang kita sholat ini yang bersentuhan dengan anggota tubuh harus suci. Maka pada dalam mazhab Syafi'i boleh kita sholat dimanapun, ya. Selagi kita tidak mengetahui di mana tempatnya, dimanapun boleh kita sholat. Yang penting apa? Yang penting kita sisakan satu tempat yang tidak kita pakai sama sekali, ya. Jadi kita sholat terkadang di ujung, terkadang di tengah, terkadang di belakang, terkadang di kanan, terkadang di kiri, boleh, ya. Yang penting apa? Dari semua tempat ada satu tempat yang tidak kita pakai. Karena apa? Karena itu tidak ada kemungkinan kecuali najis, ya. Tempatnya yang mana satu itu terserah yang mana saja, ya. Yang penting apa? Yang penting
ada satu tempat yang tidak kita gunakan. Ya. Kemudian yang terakhir, wasatur aurah bilibasin tahir. Wasatur aurah bilibasin tahir, dan menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya, dengan pakaian yang suci. Pakaian yang suci itu banyak ya, kain apapun, yang penting dia menutup aurat. Menutup aurat maksudnya apa? Dia tidak kelihatan auratnya dengan misalkan dengan menerawang ya. Yang dia menerawang ya. Seperti sebagian pakaian yang dia tipis, terawang dia. Maka tidak sah. Dia harus menutup aurat, tidak mensifati warna kulit. Ya, bagaimana patokannya? Patokannya dari majelis takhatub seperti ini, dari jarak kita berbicara dengan orang umumnya ya jarak 1 meter lah ya, 1 meter ya, 1,5 meter kita berbicara dengan orang, itu tidak kelihatan tersifati kulit dia ya, karena tertutupi dengan kain atau semisalnya, maka itu sudah tertutup auratnya namanya. Adapun kalau ada bolong ya, misalkan ada bolong, dia sholat dalam kondisi pakaiannya atau celananya bolong, maka dilihat bolongnya bagian mana. Kalau bagian aurat, maka dia kalau tidak segera ditutup, maka batal sholat dia ya. Misalkan kita ruku atau sujud, tiba-tiba robek ya, harus segera ditutup di tangan, ditutup dengan tangan misalkan ya, ditutup dengan tangan, maka dia sholatnya sah. Meskipun dia dalam kondisi dalam kondisi nanti cuman bertumpu dengan 1 tangan, ya sudah sah. Tetapi kalau dia tidak ditutupnya segera, maka batal sholatnya. Begitu juga dia kalau nampak auratnya dari atas, bukan dari bawah, dari atas. Dia ruku karena dia misalnya tidak pakai dalaman, dia kelihatan ya, karena mungkin ininya bagian lehernya ini terlalu lebar, dia kelihatan dari orang melihat. Ya, orang melihat. Ya, bukan diintip gitu kan ya, tapi orang kalau lewat lihat ya, maka ini tidak sah, berarti tidak dianggap menutup aurat. Dia harus tertutup dari atas, tidak dari bawah. Dari bawah diintip pasti kelihatan ya, maka itu tidak pengaruh ya. Berbeda dengan masalah khuf ya, khuf itu dia tertutup dari bawah bukan dari atas. Taib, disyaratkan dia libas tahir, seperti kita katakan harus suci dari hadas dan najis ya, maka dia disyaratkan harus suci dari hadas dan najis. Seperti pakaian yang dia terbuat dari kulit binatang yang tidak disamak ya, kulit binatang ya, selain kulit anjing dan babi, dia tidak disamak ya, kulit ular, kulit buaya, kulit apa lagi, maka itu kalau dia tidak disamak ya, kulit sapi kemudian dia pakai ya, dia pakai jadi ikat pinggang atau dia pakai jadi jaket ya, tanpa disamak sebelumnya, maka dia itu najis ya, maka dia tidak sah salatnya. Kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu, maka apa? Maka itu dia dihukumi tahir sudah. Ya, dia dihukumi sudah tahir. Al asl fil asya at-taharah. Hukum asal segala sesuatu itu suci sampai apa? Sampai kita mengetahui ada yang menajiskannya atau itu najis. Ya. Dalam masalah ini disyaratkan dia harus menggunakan pakaian yang suci. Adapun kalau orang yang dia menggunakan sutra sholatnya, dia sholatnya sah tapi dia berdosa, atau dia menggunakan pakaian yang dia hasil dari curian, maka sholatnya sah tetapi dia berdosa. Itu linfikakil jihah. Karena apa? Karena berbeda antara keharaman ini menggunakan pakaian curian dengan sholat, itu beda. Sholat itu tidak disyaratkan, syarat sah sholat harus menggunakan pakaian yang suci, bukan curian. Tidak ada syarat itu. Dia hanya mensyaratkan suci, tidak ada syarat tambahan yang lain. Maka dalam masalah keharaman mencuri itu sesuatu yang lain, masalah yang lain. Dia berdosa tetapi salatnya tetap sah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.